pertama kali tuh dulu kalau nggak salah di 2012 ya. Itu ikut di TV. Oh iya waktu itu jadi masuk TV maksudnya. Masuk TV pertama kali 2012. masuk TV. Aduh, Madesu nih. Kenapa? Oh, pas di sini, di sana maksudnya. TV lama kan sebenarnya ya kita buka-bukaan aja Mas. Iya, kayaknya enggak cocok di depan layar, lebih cocok gini. Tapi casting enggak mau. Karena enggak passion aja. Bukan. Aku mungkin juga belajar dari fans Liverpool gitu kan. Kenapa? Kayak ketika lo enggak punya sesuatu yang buat lo tunjukin di lapangan atau di aura lo, di wibawa lo enggak ada depan orang-orang, ya gimana? Hai guys, Jebret Tim, bukan ya? Beda. Bukan ya? Atau Champions. Iya, beda Champions bukan juga. Beda. Kebanyakan program sama gitu ya. Barengan kita sekarang. Welcome to Intalk perdana nih di podcast Intan sama Madina sama Kak Panji Suryono. Raden Mas Panji Suryono ya. Suatu kehormatan. Raden Mas banget, emang keturunan Ningrat Kak? Keturunan ya Keraton Solo. Oh iya, Keraton Solo asli. Surakarta asli. Oh, wow. Ayah, dari ayah. Oh, dari papa. Manggil ayah ya? Papa. Oh, papa. Nggak mau dipanggil ayah. Kenapa? Karena bapak banget bapak. Iya, terlalu bapak. Maunya papa biar gak kekinian. Oh, okay. Kak Panji sehat ya? Sehat alhamdulillah. Aku tuh tadinya mau pakai itu tuh apa namanya tuh? Jaket kulit. Wih, nggak bawa. Biar temanya anak motor. Iya, temanya anak motor, ngomonginnya bola. Karena aku tahu biasanya diundang studio podcast pasti studio lumayan dingin kan. Udah aku pakai jaket lah. Tapi ini nggak ya? Dingin kok ini. Oh, dingin ya? Dingin lumayan lah. Lumayan lah. Iya, lumayan lah ya dengan kapasitas ini. Iya, ini mah udah keren banget. Emang Coach Justin cuma pakai handphone doang, tapi viewersnya itu yang gede penting. Banget. Viewersnya gede. Yang penting modal sedikit-sedikitnya, tapi engagementnya gede ya. Iya, engagementnya gede, terus banyak produk masuk. Ya mudah-mudahan banyak juga yang mampir kesini lah produk ya. Sun lah Sun. Iya. Segera pasti Intan mah. Sun apa nih Sun? Apa matahari bukan. Sun banyak produk yang masuk ke sini sama tamu-tamu kece ya. Amin. Dibuka dengan Kak Panji, mudah-mudahan ngebuka rezeki juga ya. Amin. Next aku waktu itu tadinya kan mau ngundang Kak Panji sama Bang Valen ya langsung, tapi Abang siaran. Sibuk CEO dia. Agak susah katanya kalau weekend kan. Iya. Kalau kita kan agak-agak ya. agak-agak gabut ya. Iya betul. Siap panggilan kapan aja kalau kita mah. Kalau kita siap panggilan kapan aja, terima kolaps dan terima dan terima bayaran. Terima nasib kita. Terima badan rontok. Ayo ya ampun, Kak Panji, ini aku tuh kan aku sempat kayak denger cerita-cerita sih, terus udah gitu sempat kita ngobrol juga kan. Kak Panji tuh pertama kali ini jumping banget sih. Nggak apa-apa. Kok nggak bisa bridgingnya, maksudnya jumping banget dari ketawa-tawa, langsung nanya gimana sih harusnya. Kan namanya juga kan talk show santai kan iya. Suka yang punya acara nih namanya Intan sama Madina. Jadi suka saya lah, mau langsung jumping nggak usah banyak protes ya. Ya Kak, jadi pertama kali tuh dulu kalau nggak salah di 2012 ya. Itu ikut di TV. Oh iya waktu itu jadi masuk TV maksudnya. Masuk TV pertama kali 2012. masuk TV. Gabung TV 2012 setelah desperate mencari kerja di mana-mana. Emang lulusan tahun? Aduh jangan tanya. Enggak, sebenarnya lulusnya tahunnya 2011 enggak 2010 abis ujian akhirnya, terus wisudanya 2011 kalau nggak salah. Sempat kerja sama keluarga dulu, sempat waktu itu bantu keluarga, kemudian sempat freelance juga di grupnya Kang Jalu itulah pokoknya di urusannya media digital, bukan media digital, website lah waktu itu tentang bola juga. Habis itu mulai tuh nggak punya kerjaan, dari situ mulai pusing kan nyari kerjaan di mana-mana. Sempat dapat kerjaan, sebenarnya waktu itu udah terima 2 kerjaan. Yang satu kerjaannya jadi customer service di sebuah perusahaan telekomunikasi yang sekarang aku juga pakai providernya. Ya udah disebutin ya? Ya boleh lah, XL. Itu udah diterima, tapi aku mikirin kayaknya di saat yang sama aku juga itu udah apply ke beberapa TV dan kemungkinan aku yakin ada chance besar juga masuk salah satu TV, yaitu di MNC. Cuman waktu itu waktu itu udah harus ngambil keputusan tuh. Harus mau ambil apa enggak yang XL, karena yang MNC kan sebenarnya belum ada apa-apa kan, belum ada kabar tapi katanya kemungkinan diterima. Cuman kan itu ibaratnya masih bertaruh lah. Ya, sementara orang tua udah bilang udah ambil dulu daripada kamu gabut, kalau nggak diterima gimana, ini kan nggak mungkin kamu tolak juga. Kalau misalkan ini kamu masuk dulu sebulan kamu tinggalin, tapi aku nggak enak kan, bukan tipikal orang yang bisa seenaknya itu. Tetap aku sopan santun segala macam, tapi ya nggak mau mikirin diri sendiri juga. Akhirnya
nggak deh, aku yakin nih. Akhirnya aku minta maaf sama orang Excel-nya segala macam, udah lewatin tiga tahap sampai usernya. Akhirnya udah aku minta maaf. Nggak lama, bener 2 minggu aku dipanggil MNC, masuk deh tuh akhirnya ke TV jadi reporter awalnya. Reporter dulu awalnya. Tapi kok bisa akhirnya milih ke TV? Emang kuliahnya apa? Kuliahnya broadcast kebetulan. Dulu emang dari Pelita Harapan, kuliahnya broadcast. Awalnya sih lebih ke yang ke konvensionalnya sih, lebih ke wartawan cetaknya. Tapi ternyata dia ada juga pelajaran basic soal broadcastnya juga. Tapi akhirnya yaudah deh, karena waktu itu lagi kekinian banget. Anak-anak TV kan, apalagi dulu kalau kita tahu anak trans kan dulu serba hitam-hitam gitu kan, pakai seragam, kayaknya keren nih. Yaudah tinggal kalau berangkat kerja pakai baju hitam-hitam. Ya. Antara mau ke kuburan atau ada anak TV. Jadi akhirnya waktu masuk TV gitu sih, nyobain dunia TV kayak apa sih gitu. Tapi asik gak? Kayak maksudnya akhirnya kayak emang rasa nyaman atau karena emang kerjanya adanya di situ gitu? Dulu sih awalnya ya karena adanya itu karena aku mikir itu jurusan aku, terus juga karena adanya ya di situ juga, tapi ya akhirnya aku mulai menapaki nyamannya karena sebenarnya pemikiran aku tuh pertama dulu ada masuk TV pengennya gimana caranya aku bisa one step closer dengan productionnya bola. Karena dulu emang suka banget bola dari suka dulu. banget bola. Jadi emang dulu aku nonton One Stop Football, terus apa Planet Football ya zaman Nick doang, terus sama Geraldine, dan ya pokoknya senior zaman dulu tuh kayaknya aku pengen kayak gue pengen deh kerja di productionnya seperti ini gitu. Dulu nggak kepikiran di depan layarnya, bener-bener kayak gue pengen bisa liputan ke sana kayak Piala Dunia, kayak Piala Eropa, ataupun juga di belakang layar yang bola-bola kayaknya. Gue bisa, kalau gue masuk ke TV ini mungkin gue ada punya chance dan juga kenal-kenalan untuk bisa one step ke sana gitu. Akhirnya itu awalnya itu dijalanin dulu. Walaupun sebenarnya beda banget news sama produksi zaman dulu. Waktu itu tuh awalnya berarti news ya. News dulu. Jadi, terus bisa tiba-tiba jadi sportcaster? Nah itu sebenarnya jadi setelah aku jalanin setahun itu kayak aduh, madesu nih. Kenapa? Oh, pas di sini, di sana maksudnya. Di lama kan sebenarnya ya kita buka-bukaan aja. Maksudnya zaman dulu buat wartawan ataupun reporter, jurnalis gitu, iya nggak begitu menjanjikan menurut aku ya dari pendapatannya gitu kan. Di masa itu ya. Iya di masa itu kayak ini mau. Dulu bahkan aku masih bawa mobil bawa mobil, waduh gajinya anak baru. Iya sempet gitu kan, anak baru nih, anak PH bawa mobil, tapi gajinya habis buat bensin doang. Beneran, jadi habis tuh bener-bener gaji buat bensin sebulan doang literally. Jadi sisanya tuh masih kayak dibantu dari uang jajan sedikit dari orang tua. Tapi kayaknya nggak mau deh gue kayak gini terus, gue udah cukup tua, udah punya kerja, masa masih bisa minta bantuan dari uang jajan dari orang tua. Akhirnya gue setahun tuh kayak nggak, nih kayaknya gue harus nyari sesuatu yang beda. Somehow waktu itu gue resign kayak enggak, jadi dulu ada Magita di sana. Magita. Oh, Bagie. Magita di Bagie itu di MNC. Oh, Bagie di MNC. Jadi Bagie udah kenal sama Bagie dari tahun 2012 itu. 2012. Jadi waktu itu aku masih liputan yang kriminal, peristiwa kebakaran segala macam. Boring gak sih? Akhirnya iya. Sedih gitu ya nggak sih ngeliatnya kalau berita-berita gitu, sebel. Tapi gitu. seru tapi somehow kamu jadi sedikit dulu kayak rasa antipati sama simpati kamu kayak agak berkurang sama orang. Karena kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin aku doang atau mungkin udah emang lingkungan aku kayak kalau ada kejadian ya nggak ada korban, ya kayak nggak ada itu. Menurut aku kayak jadi jahat gitu kayak. Tapi kan emang kalau kita jadi ada berita ya? Yang ada berita kan, kalau emang nggak ada gitu, jadi kayak mikir kayaknya aku jadi jadi kejam gitu deh. Dan akhirnya gue merasa kayak nggak worth it dengan apa yang dijalanin, dengan apa yang gue dapat gitu. Cuman akhirnya ya tapi buat pelajaran, buat sesuatu yang gini tuh namanya dunia kerja, gini namanya harus survive segala macem di dunia kerja. Tapi akhirnya gue ngerasa gue kayaknya butuh peningkatan langkah lah. Dan nggak lama kemudian dari gue mau resign itu, Mbak G juga resign. Jadi Mbak G resign katanya bareng-bareng terus ya? Iya, jadi Mbak G tuh kayaknya sebulan atau 2 bulan sebelum resign tuh. Gue bilang, kemana Mbak? Nggak tahu nih, gue lagi juga nyari sambil nyari gitu kan. Terus waktu itu kebetulan dari yang aku liputan kriminal segala macam, Bagi itu sempat nawarin aku liputan yang berbau lifestyle, gaya hidup lifestyle malam lah, kayak liputan ke kafe-kafe, liputan klub malam, liputan acara-acara. Terus aku kayak mulai live ya? Enggak, MNC TV. MNC TV. Tapi emang ada di malamnya tuh emang kayak program namanya Gaya Hidup, emang untuk yang kayak gitu-gitu. Terus aku mulai menikmati tuh di situ. Ternyata seru juga ya liputan kayak gini ya, kenal lebih banyak orang, ya nggak cuman melulu
korban atau polisi atau apa. Ya seru juga, mulai menikmati tuh aku dibawa Mbak Gie segala macam. Dan kebetulan kita punya share thoughts tentang bola, tentang olahraga yang sama. Dulu suka kayak ada prediksi-prediksi bola di TV tuh kita masang gitu kan. Aku sering menang juga. Kayaknya seru ya kalau kita bisa punya program bola gitu kan. Terus itu kayak sebuah celetukan di awal. Akhirnya tapi ya nggak kejadian karena di MNC itu dulu emang produksi yang manis juga beda kan. Yang ngurusin bola Premier League zaman dulu di MNC itu di MNC kalau nggak salah sempet itu emang anak produksinya. Akhirnya aku resign, Magi resign, aku juga resign. Nggak lama kemudian diajakin, Ji ikut gue yuk. Hah kemana Mbak? Gue kayak malas di Mbak kalau TV lagi jadi liputan-liputan yang gitu lagi kan. Dia bilang pengen beda gitu pengen beda kalau liputan bola, kalau misalkan olahraga sport, gue mau deh. Iya kita bangun bareng-bareng karena ini TV baru segala macam, kita kayaknya punya peluang buat itu. Itu di 2000 setahun setelahnya. Jadi di MNC cuma setahunan setahun gitu. Banget ya. Nah akhirnya pindah ke net jadi video jurnalis, tadi reporter kan. Tiba-tiba kaget tuh, kamu di sini nggak bisa kok cowok harus nggak bisa reporter, harus video jurnalis. Jadi harus belajar kamera. Jadi aku belajar kamera dan ya gitu, jadi benar-benar otodidak belajar kamera, diajarin sama yang senior. Nah aku jadi kalau video jurnalis itu bedanya kan, kalau dulu aku di reporter ditemenin kameramen kemana-mana kan. Kalau ini harus ngambil gambar, harus bisa ini stand up sendiri, harus bisa naruh kamera terus kamera gitu bikin ya gitu sendiri. Jadi bedanya video jurnalis sama reporter, kita harus bisa depan videoin kamera sendiri juga sekaligus videoin juga. Nah nggak lama, tapi itu juga aku masih liputan gitu, politik, masih ngerasain Jokowi jadi gubernur. Terus DKI, DKI. 2000 berapa sih? Kemudian itu 2012 2013 itu 14 itu, terus kemudian ya liputan-liputan bencana kayak banjir kan masih kedapetan, kayak udah mulai aduh gitu ya. Tapi waktu itu maksudnya kayak capek di kerja itu gitu ya. Karena aku emang bener-bener pengen ke sport kan. Tapi belakangan emang di net itu di program malamnya mulai diselipin tuh berita sport. Magi bilang, Ji kita bikin berapa segmen berita sport, aku yang nulis segala macam. Liputan itu belum di depan kamera berarti? Belum. Habis itu liputan sport segala macam, udah mulai wah enak nih ada liputan sport gitu, aku kenal sama komunitas segala macam. Terus tiba-tiba dibikinlah program khusus net sport. Nah itu ada program net sportnya, ada bener-bener tapi belum hostnya masih Vaniko sama Paul Palele. Vaniko, jadi kalau ingat Vaniko ingat Coach Justin, dikatain mulu kesian. Dewanya kardus, banyak kardus. terus. Ya udah akhirnya dari situ, wah akhirnya ada program sport yang akhirnya kita impikan dulu dapat juga. Kemudian nggak lama menjelang 2014 ada tuh pembicaraan dari Wisnu Tama bilang katanya kalian ngerti sport kan, pegang ESPN ya. ESPN dibeli lah waktu itu franchise-nya waktu itu sama net. Jadi awal yang ngebangun si net sport ini kapan Ji sama Bagi ya? Bagi ya, aku sama dia, sama dulu bertiga sama Kang Asep namanya. Aku masih jadi tim produksinya. Produsernya tuh Mbak Gia sama Kang Asep. Terus ternyata ada di Jebret Media TV semua nih. Ya itu, termasuk Gary kan jadi Kak Gary juga produksiku net juga, net juga Gary. Terus si Abrar pernah jadi magang di net juga bareng kita. Jadi emang dari yang kenal Mel mulu sama Koji. Nah terus 2014 muncullah ESPN Piala Dunia. Kalau nggak salah kamu siaran deh di TV One ya? Enggak ya? Belum ya? Belum. Aku belum ngambil. Aku baru jadi sportcaster itu di 2017 udah mau akhir. Masa sih? Iya. Oh, jadi kalau waktu TV One lagi megang Piala Dunia deh nggak salah kan? FIFA Group kan? Iya FIFA Group, terus juga Coach Justin segala macam kan. Nah kita bikinlah ESPN pas Piala Dunia itu. Terus tiba-tiba ada sebuah episode Mas Yusuf Kurniawan UK nggak datang. Terus? Dia jadi waktu itu siarannya masih siang kan. Mana dia? Siaran masih siang, sejam sebelum telepon, Om Yuke udah dekat belum? Hah, emang gue siaran, gue masih di Depok Ji. Oh salah jadwal. Salah jadwal, miskom lah jadwalnya. Lo, serius? Gimana nih? Nggak mungkin, soalnya dulu komposisinya satu host, 2 komentator. Nggak mungkin kalau cuma satu host sama 1 komentator, jadi nggak ada diskusi antar komentator kan. Kayak DPI lah sebenarnya. Akhirnya udah Ji, lo kan yang bikin rundown, lo yang bikin paper materinya, lu yang riset. Lu pasti tahu isinya. Lu sekarang jadi komentator. Gua bedakin, tapi kok bisa cukur. Dia ngambil cukuran dari lemarinya, mungkin cukuran bekas cukuran KTK dia kali ya gitu kan.
dipaksa, nggak pakai foam, nggak apa-apa kan dicukur-cukurin gini. Sorry, dicukur-cukurin gini, sampai aduh udah dibedak-bedakin gitu, gue benci banget. Jadi pertama kalinya. Pertama kali. Terus seru banget. Nah itu pertama kali siaran sama siapa ya? Aku lupa deh. Lupa aku siaran sama siapa, hostnya sama komentatornya. Tapi itu benar-benar gugup banget kan, karena beda. Ternyata kita menguasain materi ketika depan lampu yang seterang gini-gini nih, hilang, ngeblank tiba-tiba kan, ngeblank, mampus lah. Tapi abis itu aku ngeliat respon orang-orang, ya namanya netizen ya, ada yang mulutnya kasar, ada yang mulutnya nih masih bau kencur, gelagapan, suaranya ngebas banget, nggak jelas. Tapi ada juga yang somehow memuji, ini lumayan, ternyata punya pengetahuannya gitu ya. Ada gitu kan, kayak ya ada pro kontranya. Aku mikir apa aku coba. Tadi aku sempat mau nyerah tuh, kayak nggak deh, kayaknya aku nggak mau kayaknya, di depan layar. Iya kayaknya nggak cocok di depan layar, lebih cocok gini. Tapi akhirnya waktu itu di encourage sama Bagi, udah coba aja segala macam. Dan somehow juga itu pernah hostnya hilang. Hostnya nggak datang juga. Oke, jadi pernah jadi komentator pertama kali, berarti itu komentator waktu itu jadi komentator dulu. Iya, terus nggak lama kemudian ada sempat hostnya nggak datang juga. Aku jadi host juga. Ngerasain jadi host ternyata susah ya gitu. Kalau komentator kan ditanya kita tinggal jawab dengan apa yang kita tahu. Kalau jadi host kan kita harus ngebawain show-nya tuh, live up the show-nya untuk membawa show-nya jadi rame gitu ya kan. Jadi kunci belum pakai kata-kata manis opening, closing, teaser gitu kan, yang harus kita nyiapin yang keren gitu kan, biar keren show-nya. Ternyata nggak, ya dua-duanya punya seninya masing-masing. Kemudian akhirnya tapi disuruh reguler jadi pandit, jadi komentatornya. Udah dari situ siaran. Di acara itu? Di ESPN jadi reguler akhirnya, reguler. Tapi komentator. Baru akhirnya setelah 2 tahun siaran, itu juga di saat yang bersamaan, di tahun yang bersamaan aku juga jadi produser. Nah, jadi bikin itu juga, bikin materi juga. Tapi jadi komentator juga. Jadi biasanya 2 jam sebelum siaran, aku udah riset sebelum ya, jadi udah bikin risetan kayak kamu gitu. Risetan di kertas banyak. Jadi terus 2 jam sebelum siaran, aku minta izin ke Bagi, Mbak, gue sambil ini ya, yang kerjaan yang udah mau masuk tayangan, gue lepas ke anak-anak, gue ambil riset yang udah gue pelajarin dulu. Jadi 2 jam minimal aku riset lagi sebelum siaran, karena dulu ketemunya kan Coach Justin, Mas Sabto Haryo. Ya kalau Coach Justin, kalau Sabto Haryo, UK, Imran Homaruri, Kang Jalu masih baik gitu kan. Kalau ketemunya Coach Justin, gua hajar gitu kan. Ya udah, jadi gua nggak mau sampai dihajar sama dia. Jadi gua belajar keras mati-matian biar juga bisa mengimbangi yang jurnalis-jurnalis hebat lainnya, biar nggak terlalu kelihatan anak bau kencur. Tapi ya akhirnya mereka membantu juga, termasuk host-hostnya tuh benar-benar encourage gua untuk bisa lebih bagus. Ngebantuin gimana caranya. Sama banget lagi. Emang kalau misalnya aku nggak tahu ya kalau di yang bidang lainnya ya. Kalau di sport itu kayak gitu ya, komentator sama hostnya tuh baik-baik, tau nggak? Mengayomi semua. Ngayomin banget. Kayak misalnya waktu itu kan aku kan di IPL baru ya, kayak ada Kastiu, Bang Rensu gitu. Yang udah lama tuh kan Kastiu sama Bang Rensu kan. Kalau KTM sama aku baru kan. Terus kayak ngasih tahu gitu loh, nanti kayak gini Tan, kamu kalau opening kasih trivia dulu Tan, biar gak boring gitu-gitu ya. Tapi di tempat lain gitu nggak sih? Kalau kayak berita gitu? Sama sih, cuman nggak semuanya. Aku dulu pas siaran berita pernah ada yang ngerasain namanya ada persaingan juga, ada yang kayak senior sama junior, walaupun baik sih, cuman kelihatan ada yang jam terbang tinggi tuh kayak agak males ngajarin gitu. Kecuali emang kita yang bener-bener, Kak, boleh kasih tahu nggak? Gini, maksudnya yang benar-benar kita yang benar-benar minta tolong banget, baru mungkin dibantuin. Bukan yang inisiatif dari mereka mengayomi karena takut ngeliat kita gugup, ngeliat kita apa, biar sama-sama mikirin show-nya lah. Tapi ya dulu emang kebantu banget ya, sampai akhirnya dari ESPN itu kan Net Soccer. Itu Net Soccer tuh tahun berapa sih? ESPN, itu sama Bang Valen kan? Iya, jadi ESPN tuh bungkus kan. ESPN bungkus, tapi di situ aku lagi ngerasain, duitnya lagi banyak banget gitu kan. Tapi bentar, bikin berita jadi produser sama akhirnya siaran di depan layar itu beda bayaran? Beda. Jadi, walaupun jadi karyawan beda ya? Beda, salary, cuman harga karyawan gitu. Tapi salary-nya beda gitu kan. Jadi salary bulanan sama uang siaran tuh beda. Dan itu kayaknya dulu lumayan banget gitu, karena kan dulu banyak yang komentator banyak yang sibuk-sibuk juga kan. Sering kali aku juga harus, nggak bisa nih, gantiin gitu kan. Jadi tambahannya cukup banyak. Tiba-tiba kontraknya apa-apanya habis gitu lah sama ESPN-nya, franchise-nya. Jadi bungkus, mampus Tan. Lagi enak-enaknya ya. Lagi enak-enakan Tan. Dan waktu itu lagi berani ambil rumah, nggak salah deh. Lagi nyicil. Nyicil nggak apa? Enggak. Waktu itu baru mulai nikah apa baru mulai nyicil? Udah nikah, terus baru mulai nyicil. Wah, gimana nih gitu kan? Lagi enak-enak, lagi banyak-banyaknya pemasukan. Sempet aku waktu itu ya
nggak ini sih nggak akan mati sih ibaratnya. Cuman aku mikir kalau nggak ada tambahan aku bisa stres nih, bisa susah nih. Sempet lo daftar sebuah layanan apa mobil online gitu loh. Mobil online? Supir. Oh, supir. Driver online. Bener, aku sempet daftar. Itu tahun berapa? 2000, oh nggak salah 2017 atau 2018. Sempet aku udah register tertulis, cuman baru dong. Iya baru. Jadi ya? Baru sebelum Net Soccer muncul. Jadi abis ESPN. Oh nggak salah 2017 deh. Enggak. ESPN tuh 2 tahun, 3 tahun. Kayaknya Net Soccer 2017 ya. Ah iya benar, berarti 2017 kan? Kalau nggak salah. Iya pokoknya antara 2016 2017. Soalnya ingat aku sebelum aku jadi sportcaster, aku udah nonton Net Soccer soalnya. Oh ya berarti 2016 2017 ya. Jadi itu sempat daftar register, cuman ternyata setelah register katanya repot, cuman harus agak repotnya tuh ke kantor utamanya dapat itulah pokoknya pernak-perniknya dan juga ada dan gitu trainingnya segala macam kan, kayak aduh kayaknya belum ada waktu karena kan aku setiap hari masih ke kantor kan. Kayaknya belum sempet. Terus dari nggak lama, tapi kayak itu masih nanya sama keluarga segala macam, badan kamu sanggup nggak? Dulu kan masuknya jam berapa? Jam 2 siang 3 siang, pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu kan. Bahkan maksudnya nggak shift-shiftan tuh? Kayak gitu selalu shift malam karena sport kan biasanya buat malam kan. Dan juga pas weekend biasanya aku hajar tuh dari siang ketemu pagi lagi, ketemu siang lagi. Karena dia karena habis program habis ESPN dulu masih ada Net Sport kan yang buat weekendnya, jadi aku lanjut tuh biasanya. Nah itu kayaknya rontok deh gitu kan, udah sampai orang tua tuh bilang nggak apa-apa kalau emang kamu lagi kesusahan kita bantu. Nggak mau aku kan, kayak aku nggak akan mau nyusahin orang tua gitu kan. Terus apalagi udah punya istri gitu ya. Iya udah punya anak gitu kan, kayak udah bertanggung jawab banget. Masalah gengsi gitu, masalah harusnya gue yang bantu orang tua. Emang bukan. Nikah umur berapa sih? Umur berapa? Tahun berapa? 27 itu tuh tahun 2014 punya anak pertama 2015. Nah itu lagi ngebangunnya fondasi kan segala macam, tiba-tiba Net Soccer ESPN bungkus kelar tuh, udahlah akhirnya sambil nyari waktu begitu tapi udah bulat aku nggak apa-apa, aku butuh tambahan segala macam. Nggak lama kemudian Net Soccer itu diajuin sama si Valen sama Mbak Gie, termasuk waktu itu Valen juga baru bergabung kan, yang ESPN sempat muncul. Oh Bang Valen tuh sempat muncul di ESPN sedikit jadi bintang tamu, tapi waktu itu dia juga lagi ribet-ribetnya tuh, lagi susah-susahnya karena nggak ada siaran kan zaman dulu. Akhirnya nggak lama dari dia mulai siaran di net yang apa sih Torabika itulah championship gitu sama Net Soccer, ada panggilan dari yang si Indosiar. Dari situ dia mulai meledaknya di situ lagi lah. Itu 2000 berapa ya? 17 18 deh pokoknya. Ya pokoknya 19, mulai 18, liga itu dia mulai meledak ya. lagi, tapi ya awalnya dia mulai ada lagi siaran reguler ya di net itu kan. Nah, terus mereka tuh baik-baik banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin mereka nggak tahu waktu itu aku ngebacanya. Karena waktu itu kan Valen mulai agak sibuk, terus ada Ganindra Bimo yang juga aktor kan, terus ada Temi. Oh iya yang tinggi gede. Iya, masih Andrea Dian itu kan. Temi juga di Soccer. Sama Temi, mereka bertiga tuh hostnya. Dulu sempat mau dimasukin Niko, tapi Nikonya udah siaran Net Sport kan, jadi mereka tuh kayak siapa ya, mungkin juga takut ada pesaing yang nggak kenal kan. Sempat kita mikirin kayak kita harus casting satu host lagi deh, mungkin karena jadi biar itu yang arrange itu Bagie, aku sama Bang Valen. Enggak, sama kita. Cuman Bagie itu udah megang. Ya pokoknya selain Bimo sama Temi itu emang siaran ESPN kan. Terus kayaknya sama Valen tambahin deh gitu, konsepnya host sama host ngobrolin bola. Tapi kayaknya kalau 3 karena mereka sibuk kayak butuh tambahan 1. Mereka bilang Bimo sama Valen tuh Panji aja Mbak gitu kan. Terus bilang di situ gabung. Enggak deh, kayaknya gue nggak berani, gila siaran sama lo jadi host yang udah sekeren mereka gitu kan. Enggak apa-apa gitu kan, karena lo kan juga ya ada di sini mulu, bisa backup kita nih, karena gue main film kata Bimo kan, gue suka ada film segala macam, Valen juga sibuk. Ya udah akhirnya gue di fit in ke situ, masuk ke Net Soccer. Ya, apa rasanya? Alhamdulillah bisa napas. Akhirnya bisa napas juga. Wah, ternyata ada tambahan lagi. Cuman di satu sisi pressure berat karena gue bisa siaran sama Valen yang juga lagi mulai naik lagi. Bimo yang juga waktu itu lagi lumayan hits. Temi juga yang udah terkenal banget di medsosnya gitu, kayak pressure-nya juga lumayan berat gitu kan. Tapi ternyata dijalanin fun banget karena ya ini passion gue sebenarnya, walaupun bukan di depan layar, tapi gue ngerti banget bola, gue suka banget bola, dan gue belajar dari yang ahlinya. 3 orang itu menurut gue udah itu belajar dari 3 orang itu kan cuman masalah presenting dan juga cara mereka belajar gitu kan. Tapi kan di Net Soccer itu suka ngundang si pandit-panditnya juga, ada Coach Yasin lagi, Kang Jalu, Sabto Haryo, kita undang. Jadi gue belajar banyak dari mereka dan akhirnya membuat gue mantap. Ya gue mau jadi sportcaster gitu. Tapi host atau apapun lah ya. Apapun itu. Tapi sebenarnya dulu lebih mantap jadi host sih, karena gue ngerasa udahlah gue jadi host aja, maksudnya
dari sisi kredibilitas kayaknya gue lebih cocok jadi host gitu kan, karena gue bukan yang jurnalis kayak Mas Sabto, Mas Gita yang udah puluhan tahun benar-benar terjun ke lapangan. Gue paling cuma berapa tahun di lapangan yang benar-benar sport ya. Tapi kalau emang dikasih kesempatan ya apapun gue coba gitu. Tapi akhirnya dari situ merasa udah mantep, walaupun gue dari dulu nggak pernah dibilang, Ji, punya lo mau cita-cita memamerkan gue tuh sportcaster. Makanya kalau lihat di Instagram gue terus atau di manapun nggak pernah tuh aku nulis Panji sportcaster, MC, news anchor, nggak pernah karena aku emang aku pertama introvert orangnya, pemalu. Terus ketiga ya memang aku ngerasa tuh kayak gue belum jadi siapa-siapa yang bisa membanggakan bahwa gue adalah orang-orang seperti orang-orang hebat itu gitu kan. Tapi kan itu bisa jadi tapi kapan buat nggak perlu jualan sih, lagi ya. Ya sebenarnya sekarang sih kayak perlu sih. Ya tapi somehow setelah aku mulai kenal duit dari medsos, dari Instagram dan segala macam, kayak aku perlu dia personal branding, perlu ngejual juga. Ya mungkin kalau kata Valen dulu, belajar dari Valen, lu jangan setengah-setengah malu-malu kucing, tapi lu mau duitnya juga gitu kan. Iya. Tapi kalau mau terjun sekalian. Iya, tapi dalam hati gue kalau emang ada yang suka dan ada yang nawarin, ya gue akan total workout buat mereka untuk gue akan kerja keras. Tapi kalau enggak ya mungkin bukan rezeki gue gitu kan. Dan somehow ya rezeki itu ada tawaran dari luar untuk mengisi digitalnya mereka, terus juga nge-MC juga, ya udah gitu. Tapi nggak pernah yang muluk-muluk ambisius lah, gue pengen dong jadwalnya dia, atau gue dong pengen bersaing sama dia di TV ini, enggak pengen. Iya bener banget sih, tapi kan banyak juga ya kayak orang-orang lain yang kayaknya merasa kita tuh pesaingnya gitu. Padahal kita nggak pernah nyaingin dia. Iya kan? Sama ya sebenarnya kan kayak ngerasa pengen Panji ini nih mau ngambil jadwal kita, enggak. Sebenarnya kalau ibaratnya aku di net itu kan akhirnya news anchor juga kan. Setelah aku siaran berapa tahun itu mungkin cuman aku yang udah berapa kali ditawarin nolak. Jadi Ji casting nggak mau karena nggak passion aja, bukan, atau karena nggak pede. Nggak pede. nggak pede ya kan, tahu kamu suaraku kayak Scooby-Doo kan. Maksudnya suara aku bukan suara yang enak didengar, kemudian juga bukan suara yang vocabulary-nya tuh grammar lafalnya tuh jelas gitu, artikulasinya bukan kayak Valen yang emang public speaker gitu kan. Kayak enggak deh, kayaknya enggak. Sampai akhirnya setelah berkali-kali pernah aku di casting, akhirnya udah deh karena disuruh kan akhirnya. Ini yang di net disuruh casting. Casting juga ya dia kalaupun karyawan. Iya, dulu ada puluhan karyawan nih, kayak belasan karyawan yang mau tampil depan layar gitu. Iya, di casting siapa mau daftar, ada yang disuruh, ada yang daftar sendiri, ada yang ambisius emang pengen gitu kan. Kalau aku nggak mau akhirnya, tapi karena aku dipaksa, ditarik gitu, udah lo coba disuruh gitu kan, lo make up segala macam. Di situ aku sempat bete bangetan. Kenapa? Jadi yaudah karena aku kan dipaksa, aku udah make up, udah rapi-rapi, udah baca tuh, dibilang diketawain. Kenapa? Diketawain sama bilang sama orang talentnya, kamu suaranya kayak lagi di dalam akuarium. Terus dalam hati gue bener-bener dendam banget. Iya. Bukan gue yang minta, gue gak pernah punya ambisi ke sana, tapi kira lo yang nyuruh maksa gue untuk casting, lo ngatain gue gitu kan. Dalam hati lo siapa gitu kan. Tapi somehow walaupun aku akhirnya dulu aku minder, tapi aku juga pengen punya revenge untuk pembuktian. Gue harus bisa buktiin gue bisa ngelewatin apa yang dia bully gue lah ibaratnya gitu kan. Tapi bener banget sih, kadang-kadang tuh hal-hal kayak gitu malah bikin kita kepecet gitu kan, termotivasi kan. Iya, termotivasi pengen kayak gue bakalan buktiin. Itu bener banget sih. Nah itu akhirnya dari situ aku mulai termotivasi kan. Ya udah deh, kalau emang aku news anchornya dibully kayak gitu, aku pengen buktiin di sportcasternya aku bisa gitu. Tapi nggak lama, setahun kemudian 2 tahun kemudian, jadi di net itu lumayan ketatan untuk casting news anchornya benar-benar dilihat sampai Mas Tama. Mas Tama harus ngelihat, harus approval terakhir dari dia. Tapi yang dia lihat itu apa sih selain kayak misal kualitas suara atau maksudnya kan kalau suara udah pasti ya. Jadi kalau yang aku tahu ya, pertama visual pertama. Karena maksudnya ini orang menarik atau enggak? Iya. Jadi bukan harus ganteng atau cantik. Gak harus ganteng cantik, tapi memang menarik menurut dia. Secara menurut dia, dan juga yang enggak tahu dia mungkin ada dari orang-orang yang tertentu di belakangnya, cuman zaman itu tuh itu aku bilang belasan orang gagal, dicoba dari reporter, produser, terus sampai talent-talent luar ada juga yang gagal gitu kan. Akhirnya 2 tahun dari yang aku dibully itu, aku sempat dibilang dipaksa lagi casting. Ada program baru, program berita sore, casting Ji. Enggak deh. Aku udah kapok kan. Enggak mau kayak dulu. Waktu itu yang ngatain apa? Produser? Orang talent. Jadi kayak supervisor talent gitulah, yang bilang gila itu. Sampai aku sekarang inget banget lah orangnya. Ya udah akhirnya. Tapi lo lihat Panji sekarang. Belum jadi siapa-siapa.
Tapi itu akhirnya di casting 2 tahun kemudian untuk program sore. Terus aku bilang enggak mau. Akhirnya dipaksa-paksa gitu. Tolong Ji disuruh sama Mas Tama. Oh, Mas Tama juga. Jadi Mas Tama yang nyuruh langsung katanya. Aku nggak tahu tuh bully apa bohongan apa enggak. Tapi casting lah akhirnya, kirim videonya kemudian dikirim ke Mas Tama dan juga beberapa orang lain juga ada yang dikirim ke dia juga. Tapi aku di-proof langsung. Di-proof langsung Mas Tama. Terus buat aku, Mas Tama nge-proof gua, nggak salah gitu kan. Kayak ya somehow buat gua tuh kayak sebuah kayak relief something aja gitu kayak ternyata gua bisa ngelewatin seleksi yang kata orang ketat banget, kata orang susah banget nembus dari dia. Akhirnya ya udah gitu, akhirnya gue coba. Ya udah deh gue cobain news anchor juga. Udah akhirnya ngejalanin peran sebagai news anchor dan juga sportcaster tuh mulai. Itu barengan, tapi susah nggak? Kayak udah harus jadi news anchor juga jadi sportcaster kan kadang ngebagi, yang paling susah tuh ngebagi soul-nya ya. Iya itu susah banget. Kalau beritanya kan bisa dipisah ya. Kalau materi dan segala macam. Cuma soalnya itu susah kan. Karena kan risetnya beda, cara pembawaannya beda, dan ketika kamu tiba-tiba talk show sama menteri, itu aku kaget sih talk show sama menteri, talk show sama pejabat-pejabat kayak aku yang biasanya di bola cengengas-cengengat. Tiba-tiba ya halo dengan ibu siapa gitu kan itu banget. Aku juga pernah kan. Aku pernah jadi host di Hotman Paris Show kan. Oh iya benar lihat iya. Nah terus udah gitu kayak berapa kali produsernya itu ngarahin aku, Intan jangan terlalu cheerful ya. Jangan terlalu semangat gitu, bukan gitu Tan. Kamu harus lebih kalem gitu. Susah kan itu sebenarnya kan. Iya. Tapi akhirnya kita berusaha menahan itu, ya nggak apa-apa, belajar juga sih itu semua proses pembelajaran, dan akhirnya ya pengalaman baru. Oh gini tuh berhadapan sama menteri, protokoler, dan juga polisi sama anggota TNI gitu. Jadi ya gitunya gimana? Menarik. Jadi kita Kirain belajar. ribet enggak ya? Karena kita di depan layar enggak ya? Enggak ngerasain. Maksudnya protokolernya kan maksudnya cuman sih. Tapi kan di belakang layarnya kita harus gimana cara kita bisa masuk ke mereka, terus gimana caranya kita bisa cair sama mereka. Itu kan kalau pas di tegangnya setengah mati kan di backroomnya. Halo Bu, kita ntar ngobrol ini ya Bu. Ntar Ibu ini agak cair aja. Gimana cara kita bisa ngeblend sama mereka, itu yang jadi tantangan tersendiri buat kita sih pastinya. Itu tuh bener banget sih. Itu salah satu kunci yang bisa bikin show kita bagus juga. Karena kalau misalnya narasumber udah nyaman sama kita, apa aja keluar gitu. Ditanya dijawab. Cair. Tapi kalau udah nggak akan dijawab sama dia. Iya makanya dia jawabnya seadanya, jawabnya pendek-pendek, dan jawabnya kayak ketus gitu kan. Dia nggak respect gitu kan. Nggak enak ya makanya kayak itulah tantangannya. Tapi akhirnya ya nyobain juga lah. Tapi gitu. Emang lebih suka jadi apa? Sama satu selain tadi kenangan terburuk aku waktu jadi waktu jadi host, selain dikatain itu sama orang talent, ada satu presenter senior yang pernah ngetawain aku. Jadi dia pernah dia bikin training gitu tentang live report, terus di giliran gitu kan, dites satu-satu, akhirnya giliran aku live report. Oh ini kayak langsung dadakan gitu? Iya, dikasih waktu 5 menit buat bikin materi, terus terus live report tentang apalah kemacetan arus mudik dan segala macam. Pas aku bacain gitu dia ketawa. Kenapa? Karena apa suara? Iya, aku bawainnya suaranya terbata-bata, suaranya juga nggak jelas gitu kan kayak. Itu presenter senior. Terkenal lah pokoknya. Makanya aku nggak akan bilang siapa namanya di sini, cuman buat aku ini yang buat akhirnya mental aku runtuh sebagai kerja di dunia. Itu belum jadi news anchor, awalnya sebelum jadi news anchor, bahkan menjadi itu jauh sebelum yang waktu menjadi video VJ sebelum naik produser, masih jadi orang lapangannya itu masih kayak itu yang membuat aku dari pertama itu, kemudian yang pas akhirnya pas casting jadi news anchor juga begitu kayak gue nggak akan nyentuh lagi dunia layarnya news inilah gitu. Gue cuman main di ranah sport aja. Tapi akhirnya itu akhirnya motivasi gue akhirnya bisa terjun ke depan layar. Sih, tapi sebenarnya nih ya kadang-kadang kesetrum lagi. Sumpah. Jangan nempel. Nggak boleh. Kesetrum mulu. Kurang puff ini soalnya. Iya bener. Aduh nggak sengaja. Abisnya semangat banget sampai maju-maju. Jadi tuh sebenarnya kadang-kadang ini juga buat teman-teman semuanya kan banyak banget tuh kayak aku buka Q&A tentang sportscaster. Ternyata banyak banget Kak yang pingin jadi sportscaster, pingin jadi news anchor dan segala macam di depan layar tuh bagi mereka itu suatu yang enak dan yang wah banget gitu kan. Tapi ternyata tuh sebenarnya kan mereka nggak tahu di belakang layarnya tuh perjuangan kita kayak gimana. Kadang sakit-sakitannya gimana, ya nggak sih? Paling bukan sakit sih, tantangannya tuh apa sih? Yang ada nggak pernah satu momen yang buset, ini orang nggak tahu nih di depan layar gue kayak gini, tapi sebelumnya gue harus mati-matian kayak gini dulu, apa tuh?
Ya itu sebenarnya dari sisi castingnya, dari sisi pertama menurut aku yang paling kurang appreciate adalah dari sisi fee-nya. Enggak, I mean kalau dia jadi awal. Ya, Di awal. enggak, I mean ibaratnya standar sportcaster dibandingin sama sih. yang di luar sportcaster, entertainer atau ibarat yang bahkan yang host-host yang di luar entertainer pun, misalkan news anchor yang udah terkenal pun bahkan menurut aku lebih dihargai dari sisi value uangnya ya dibanding sportcaster yang kayaknya dari tahun ke tahun segitu-segitu aja gitu kan. Iya ya. Mungkin zaman dulu orang mikir ya lu masuk TV lu akan terkenal, lu dapat exposure segala macam. Tapi kan sekarang udah dunia digital gitu ya. Nggak selamanya TV jadi patokan, dan bahkan lo di dunia digital aja lo jadi bintang tamu udah dihargain lebih gitu kan kadang-kadang dibanding di TV. Tapi ya iya bener banget sih kalau jadi bintang tamu gede kan. Iya, dan aku juga mikir lo udah senior ini masih dapetnya segini, ya gimana gua gitu kan. Tapi ya udah nggak masuk untuk zaman sekarang tuntutan bayarannya gitu. Tapi kan. bener banget sih, cuman kadang-kadang nih ya ketemu misalnya di salah satu acara, maksudnya program, terus kita mau masang harga, taunya seniornya di bawah itu kayak nggak mungkin kan. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan kita itu masih di bawah dia. Dan kadang kan kalau misalkan ada juga yang misalkan dunia ya kita anak muda gitu, dan mungkin dari sisi personal brandingnya udah lebih tinggi, kadang lebih tinggi daripada yang senior gitu kan. Iya, itu kan sering juga bocor kan. Iya, sering bocor. Apalagi bedanya itu misalnya posisi sebagai host dan sebagai komentator. Nah, iya. Beda ya? Beda banget. Nah, itu makanya jadi timbul, aku baru tahu tuh ada juga persaingan di dunia podcaster yang menurut aku ini sama ini ada persaingannya, ini sama ini ada yang itulah. Jadi aku tahu ya kalau aku sih gue netral gitu. Jadi aku nggak pernah berambisi mengambil kerjaan orang, nggak pernah geser orang. Bahkan aku nggak pernah casting di TV manapun untuk, ya walaupun aku emang tergabung sama Net ya, cuman dulu sebenarnya udah ada yang nawarin gitu, lo nggak mau coba ya casting di sini gitu. Tapi nggak boleh kan kalau udah nggak boleh. Cuman sempat ada yang nawarin dari digitalnya sebuah TV. Nah, menurut aku kan kayak kalau digitalnya nggak apa-apa deh, karena bukan sama-sama TV free to air ya kan. Tapi akhirnya aku mikir enggak, kayaknya aku kurang respect sama TV aku gitu kan. Tapi ya udah akhirnya nyoba. Pada akhirnya aku coba pengen tahu doang. Yaudah mbak, pengen tahu dulu harga saya berapa sih di luar. Ternyata lumayan yang ditawarin gitu. Ya tapi nggak aku ambil. Itu sih. Ya tapi memang kita ini nyari uangnya di off airan sih biasanya. Iya betul. Tapi karena pandemi ini ya udah nggak ada duit berarti artinya kita. Dari medsos lumayan kan. Iya medsos lumayan. Paid promote tuh lumayan kan. Iya paid promote lumayan banget sih. Nah terus Kak, berarti ini artinya Kak Panji udah mantep kan ya jadi sportcaster, terus udah mau pokoknya entah jadi komentator, jadi host, ya udah nemu gitulah kayak jati dirinya tuh di sportcaster gitu kan. Nah terus awalnya itu kan Kak Panji emang karena suka bola ya. Kalau orang tuh ada juga yang akhirnya jadi sportcaster dulu baru akhirnya dia menjiwai apa yang dia bawa jadi bola. Kalau Kak Panji tuh berarti awalnya dari bola dulu. Itu bola emang dulu. Suka banget bola dari 96, 97 tuh berarti umur 96 tuh kira-kira umur 9 tahun lah, 9 tahun, 10 tahun. Jadi dulu aku anaknya basket banget. Oh dulu basket. NBA dulu aku Michael Jordan, zaman era Jordan lagi ya udah mau menuju masa akhirnya, Chicago Bulls. Terus kemudian dulu kalau nggak salah dulu apa ya akhirnya membuat aku jadi berpindah ke bola tuh karena keluargaku juga ada yang suka bola. Pada suka bola. Papaku dulu bola banget. Oh iya. Apa sih anaknya nonton basket gitu kan, bolak-balik doang, terus juga asal shoot aja masuk apa gimana. Papa tim apa? Papaku tuh dulu kalau klubnya aku lupa deh apa. Kalau negaranya Jerman dulu. Oh sama dong Jerman. Jerman. Terus kakakku juga pindah tuh itu dari basket ke bola juga. Terus dulu ada satu influence, dulu ada kakek aku dari ibu ya, manggilnya Kikik, dari orang Sunda kan. Jadi Kikik dia suka banget sama Manchester United dan juga sering nonton tuh pertandingan Manchester United. Ada zamannya Eric Cantona zaman dulu, kerahnya naik. Orangnya temperamen, suka nih Kiki gitu kan. Dan setiap kali aku lagi main ke rumah dia weekend, ikutin dia nonton juga gitu, kayak nonton, seru ya, gini-gini seru ya. Akhirnya nggak lama ya mulai ngikutin MU tuh, dan aku juga tahu kan dulu MU. Jadi dari awal emang beneran udah diracunin, dikenalinnya sama MU. Iya, dan waktu itu ngeliat Beckham. Sebenarnya dulu Eric Cantona jadi influence pertama aku suka bola karena orangnya nyentrik nih, keren gitu kan, punya karakter. Dan kemudian muncullah Beckham yang versi sisi gantengnya. Dulu kan kita zamannya aku zaman suka Backstreet Boys, yang maksudnya yang tipikal orang cover boy gitu kan, rambut belah tengah segala macam. Kayak Beckham tuh semua orang suka, semua orang tuh tahu ya. Influence sih, Beckham tuh bener-bener magnet, ikonik sepak bola banget. Dan akhirnya aku mulai ngikutin Cantona, Beckham dan juga MU di tahun 96-97 itu.
ya sampai sekarang akhirnya suka MU, sampai di darah juga merah. Waduh. Darah mah merah gitu. Merah emang. Kalau darahnya biru bangsawan. Ada juga. Ada juga birunya. Kenapa nggak Chelsea, kan ada birunya darah bangsawan. Chelsea kan baru 2003 2004 bagusnya kan. Nggak, jadi itu MU, aku tuh dulu ya juga ini sama buat yang belum tahu mungkin aku pernah tuh kan aku waktu itu nggak punya klub di Liga Inggris ya. Di Liga Inggris awalnya Munchen. Munchen. Kalau Munchen udah dari SD. Karena suka sama Miroslav Klose kan waktu itu. Nah terus udah gitu kan Inggris nih. Terus karena orang euforianya MU gitu. Terlalu mainstream ya. Ikut-ikutan. MU De Gea keren nih bla 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 gitu. Terus tapi cuma bertahan berapa lama ya. Terus kayaknya nggak suka di MU karena emang dipaksain kan. Waktu itu berapa tahun berarti kan? 2000 di atas 2012 ya? 17 akhir apa 2018 awal ya? Wajar, karena di saat itulah MU lagi jelek-jelek. Oh gitu. Makanya kamu gak suka, karena lagi jelek-jeleknya. Salah masuknya ya. Salah lihat kamu berarti. Iya gak suka gitu kan, terus udah gitu kayaknya gak suka dia sama MU. Terus udah biasa tuh diam aja, baru abis itu Liverpool deh. Iya kan, abis itu gak lama juara kan Liverpool. Iya, Liverpool gak lama juara. Tapi awalnya tuh sukanya karena pas dia kalah sama Madrid tuh 2018 kan. Iya. Tapi itu juara liga kan abis itu kan? Abis itu, ya kan? Tapi di 2018 kan dia masih kalah kan final Champions League sama Madrid. Nah terus aku ngeliat si fansnya, karena salah satu yang bikin aku paling tertarik sama sepak bola itu justru dari fans-fansnya kan. Kayaknya ya ibaratnya lu nggak dikasih apa-apa sama nih tim bola, kenapa lu bisa kayak all out sama tim sepak bola itu, benar-benar ngedukung itu kayak jadi yang wow keren nih gitu. Sama yang lokal Dehatan mana? Kamu suka pernah jadi bidadari dari tribun? Sama lokal aku suka sebenarnya, lebih gila lagi kan. Juga, iya. Bagus kan. Nah kalau luar itu Liverpool, kenapa waktu itu pas dia kalah nggak ninggalin di tempat, tetap nyanyi buat Liverpool, keren sih. Never walk alone kan. Iya kan kalau fans MU ada beberapa yang aku nggak tahu ya, mungkin Liverpool ada juga kali ya, tapi nggak kesorot. Cuma yang paling kesorot MU kan waktu itu, yang mana ya yang kalah terus ditinggalin gitu loh sama fansnya. Ada beberapa kali lah match gitu. Masa sih itu, kalau yang aku ingat sih baru yang terakhir kemarin itu yang musim ini yang memang kalah tapi gede. Tapi tuh waktu itu aku nggak suka gara-gara itu, tapi aku lupa match apa gitu. Karena mungkin fans MU terlalu banyak kan. Karena kan kalau kita tahu di Indonesia paling banyak fans MU kan. Bener-bener. Jadi ya banyak juga yang aku juga. Tapi kenapa bertahan di MU sih? Ya karena aku ngerasain glory momennya kan. Kalau kamu kan mungkin lihat MU tahun 2017-2018 glory momennya mungkin lagi pindah ke Liverpool kan. Dan ya aku udah ngerasain begitu dominan, begitu jayanya, ya sekarang ngerasain jatuhnya mah ya udah. Ya masa kalau rumah tangga lagi jatuh kamu tinggalin kan juga. Jadi sama ya rumah tangga ya. Enggak lah, tapi ibaratnya namanya kita udah cinta mah nggak akan kemana-mana lah. Suka duka kita lalui bersama. Asik. Tapi era yang paling oke yang kapan lewatin eranya siapa? Bingung sih kalau suruh milih antara eranya yang dulu masih nggak lama setelah Cantona pensiun atau yang eranya setelah ada Cristiano Ronaldo. Tapi aku lebih ngerasain Cristiano Ronaldo yang awal ya. Yang awal, yang waktu kirain yang sekarang. Ya sekarang mah tetap cinta juga. Iya, cuma bukan era terbaiknya. Era terbaiknya aku lebih suka zaman Beckham dan kawan-kawan sih. Yang itu 98-99 yang dia treble winners. Kemudian lanjut ke beberapa tahun selanjutnya tuh kayaknya udah mainnya udah enak banget ditonton, secara profesionalnya mereka profesional banget. Dan dulu belum ada era medsos kan, benar-benar totalitas, nggak pakai, kita cuma tahu dia di lapangan sama paling dari pemberitaan, oh Beckham nikah sama Victoria, mulai nggak fokus. Itu aja akhirnya ditendang kan sama Ferguson ke Real Madrid karena dia udah mulai nggak fokus sama bolanya, mulai entertainmentnya. Gitu iya, kalau Ferguson kan nggak suka kayak gitu. Aku dulu suka banget yang kayak gini, profesional, cuma suka di lapangan. Beda sama mulai eranya sekarang nih yang dikit-dikit medsos, dikit-dikit update status gitu, star syndrome. Udah ya mungkin tahu paid promote juga sekarang. Tahu banget duit lebih gede. Nggak tahu dia lebih gede apa nggak dari gajinya. Nggak juga sih. Bisa juga sih. Ya kalau dikumpulin bisa juga. Iya, kalau dikumpulin bisa juga. Dari brand-brand kan. CR7 berapa sih satu itu kalau nggak salah 100 juta. Tuh, gila tuh harganya. 100 juta apa tapi itu nggak tahu. 100 jutaan miliar, dia udah miliaran. Nggak bisa ya minta dikit aja gitu kita satunya ya. Kayaknya kalau para main bola Messi, Ronaldo bagi-bagi duit ke orang miskin, kayaknya semuanya akan hidup sejahtera gitu. Minimal bisa makan, bisa punya rumah tinggal. Iya, kayaknya bakalan jadi lebih adil gitu ya. Nah terus kok berarti di era itu ya yang paling suka si Beckham dan kawan-kawan. Nah terus waktu itu ada nggak sih kayak misalnya intervensi lain kayak misalnya lu ngapain sih MU gitu-gitu, sering nggak sih teman-teman kayak gitu? Nggak ada di sih di sekitar atau kayak masing-masing aja? Kalau di MU karena mungkin baru jatuhnya di 2014 ke atas, jadi ya lebih ke bully-bulian aja. Tapi kan kita ibaratnya aku udah ngerasain dari 97 itu
ngebully orang gitu kan, tapi ngebulinya dulu kan di sekolah, di tongkrongan, di keluarga. Belum ada jejak digitalnya. Belum digital yang kayak netizen kurang ajar zaman sekarang gitu kan, yang harus diblok-blokin. Tapi ya udah gitu kan. Aku mungkin juga belajar dari fans Liverpool gitu kan. Kenapa? Kayak 30 tahun gak pernah juara Premier League. Sabar. Walaupun mungkin dulu juga aku ngebully, tapi dulu udah dalam tahap juga kasihan gitu kan. Kayak udahlah. Maksudnya gila mereka udah gak pernah juara 30 tahun masa masih dibully kayak sekarang MU dibully gitu kan. Tapi ya ada masanya gitu kan. Pada akhirnya dulu ada masanya, setahu aku juga dulu kan fans Liverpool yang kebanyakan angkatannya agak senior kan. Iya, udah kan yang kayaknya juga udah nggak senyolot itu di dunia medsos ataupun di dunia tongkrongan. Mungkin Bang Simon doang kali yang masih kayak gitu. Sorry ya Bang Simon ya. Tapi ya, maksudnya ya itu one of a kind. Nah, banyak aku juga kenal banyak fans Liverpool, tapi nggak banyak yang terlalu banyak banter-banter kayak gitu. Jadi lebih sabar-sabar aja sih akhirnya. Paling dulu yang aku agak goyah bela Inter. Tapi Inter masih kan suka? Inter masih. Dulu sempet. Tapi wajar gak sih orang tuh ada kayak di Inggris suka siapa, di mana di Serie A suka apa? Ya itu pandangan orang aja sih, maksudnya kayak aku juga sempet dulu kayak emang iya ya gue karbitan gitu, atau mungkin gue poligami sama klub sepak bola. Tapi ya sekarang aku bandingin aja loh. Berarti kalau lo suka klub ibaratnya lo suka MU gitu, terus tiba-tiba lo suka Persija, ya kenapa hati lo bisa kebagi dua? Walaupun itu bukan sama-sama Eropa ya, cuman ya kalau lo cinta, ya ibaratnya kan definisi cinta sama sesuatu itu nggak bisa lo artiin lo harus cuma satu orang, lo harus cuma dua orang. Mungkin poligami pun juga begitu gitu ya. Cuman ya kalau istri mah beda cerita gitu kan, itu orang. Ya masa klarifikasi sama dia. Kalau poligami orang aja boleh, masa klub bola nggak boleh gitu kan. Dan akhirnya gue meyakini, dan gue juga tahu dulu ada Sabtu Hario suka Inggris Liverpool, Italinya Juventus, La Liganya Barcelona. Jadi kan tenang, yang senior yang kayak sepintar Mas Haryo aja punya argumen sendiri untuk mendukung klubnya. Kenapa gua nggak boleh gitu? Dan namanya cinta ya biar kita lah mengerti sendiri gitu. Asik. Cinta kayaknya kalau Panji cinta secinta sama Ole ya. Iya kan waktu itu kayaknya maksudnya berapa kali debat gitu aku nonton kan di DP itu kayak selalu mempertahankan Ole. Enggak, jadi sih? Awalnya itu sebenarnya aku nggak standing point aku nggak dukung Ole awalnya, nggak ada di belakang Ole. Jadi awalnya adalah ini pas yang mana nih, yang kapan? Yang awal ditunjuk Ole. Jadi awal Ole ditunjuk jadi interim. Sebelumnya siapa dia lupa? Jose Mourinho. Jose Mourinho gagal kan, terus kemudian Ole masuk 9 pertandingan beruntun nggak pernah kalah, dan juga waktu itu menjanjikan lah, sampai akhirnya dikasih kontrak permanen. Dari situ mulai kan dibanterin di DPI, dibully segala macam. Kalau aku dulu bilang ini, aku juga nggak yakin sama Ole. Siapa ini Ole, nggak punya CV bagus segala macam, dan juga filosofinya nggak jelas gitu kan. Tapi bisa dipilih tuh dari Ferguson ya? Yang nunjuk, yang maksudnya yang rekomendasi. Iya, rekomendasi juga kalau saya dari Ferguson. Cuman ya dia katanya punya DNA juga dan punya pengalaman ngelatih di Molde sama di Cardiff, yang walaupun di Cardiff juga degradasi, tapi kan itu Cardiff gitu kan. Dan butuh ketenangan dalam ruang ganti, setelah mungkin butuh adem lah, karena dulu kan Mourinho panas banget ruang gantinya, ada yang ribut sana sini, ketegangan dari medsos segala macam, di media juga konvers. Nah itu mungkin butuh orang yang ngademin. Nah dulu awalnya aku bisa standing point di belakang Ole, punya ngedukung Ole itu karena awalnya sebenarnya disuruh secara show. Jadi itu sebenarnya awalnya settingan. Jadi bukan settingan kayak mungkin kayak biar ada bedanya, karena tahu lah Binder sama Coach Yasin dulu yang lebih sering kan siarannya Binder sama Coach Yasin kan. Ada satu hari sesekali kan. Ya mereka ya wajar, karena mereka pasti orang normalnya ngeliat lo siapa, nggak punya CV apa-apa, nggak punya gelar apa-apa, walaupun juga ada juga yang perdebatan soal Ole legend apa bukan di MU. Nah kalau itu kan beda ya, kalau legend itu kan yang menamai legend adalah orang yang memang terpengaruh dari dia gitu kan. Maksudnya yang klubnya MU, ya kalau MU-nya aja bilang dia legend, masa klub luar MU atau fans klub luar MU bisa bilang Ole bukan legend gitu kan. Kalau secara general mungkin Ole bukan legend, bukan kayak kita ngeliat Pele, Maradona itu udah beda. Secara global juga itu udah legend. Cuman kalau buat fans MU menurut gue ya fans MU yang ngerti ya dari zaman dulu, bukan fans MU tahun 2014 ke atas. Tahu Ole dari dulu kan? Tahu kan dia yang aku bilang 97 98 tuh 98 99 dia ngegolin yang final treble itu kan, final Liga Champions. Jadi bukan asing lah maksudnya. Nggak asing. Nah, terus aku disuruh gimana? Valen tuh juga. Jadi dulu kalau fans pada umumnya kan di saat MU jatuh, ya udah MU jelek gitu kan. MU jelek, MU mainnya nggak punya filosofis, main bertahan di era Jose Mourinho segala macam. Dulu Valen juga bilang kalau
maksa gitu kan, bukan maksa, kayak lo harus bikin pembedaan kalau tim lo jelek, iya tim gue jelek, iya tim gue, misalkan kayak Coach Justin gitu, Arsenal jelek dibilang dia emang bego pelatihnya, pemainnya jelek segala macam memang, tapi gue tetap dukung gitu kan. Maksudnya teman dia lebih ngatain tim-timnya, lebih ngatain timnya walaupun dia punya argumen sendiri gitu kan. Kalau Valen bilang jangan kayak gitu juga karena nggak seru nanti show-nya. Akhirnya disuruh belain MU kalah, Ole kalah, tapi pada akhirnya gue melihat nah ini ada celah gitu kan. Ya udah buat show-nya bagus, gue ngelihat mungkin bukan dari gue nggak dukung Ole, tapi gimana cara tunggu dulu dong, lo harus lihat dulu waktunya, kasih dia waktu segala macam. Jadi nyari angle point of view yang bisa diperdebatkan. Kayak dulu kan Ole secara progres walaupun bisa diperdebatkan juga, dia finish peringkat 3, kemudian tahun depannya finish peringkat 2 walaupun dibilang katanya ngandelin pemain bintangnya, cuman ya dibanding finish di peringkat 7 gitu ya, atau finish peringkat 8 gitu ya, gue nggak mau juga gitu. Tapi mau gimana ngandelin pemain bintang dia punya? Iya dan juga ibaratnya ya nasi udah jadi bubur. Kalau ketika manajemen nunjuk Ole, ya manajemen yang salah gitu kan. Lo ngapain nunjuk pelatih ngawur untuk tim sekelas Manchester United yang belum ada CV-nya, belum ada filosofinya. Tapi keren juga kan, dia maksudnya bisa finishnya di 3, di 2, itu maksudnya kan kayak ya buat gue sesuatu yang lumayan lah. Ya not bad, itu secara keuangan dia bisa tembus Eropa, juga di Europa League juga tembus dari semifinal, berikutnya tahun depan ke final, walaupun kalau kata orang runner up ya. Runner up akhirnya, terus tahun depannya katanya ya buat apa kalau lo gak punya trofi segala macam ya, tapi itu mungkin somehow ya dibutuhin juga buat MU untuk sekarang ngebangun fondasi lagi, terus juga mengademkan suasana yang dulu sempat panas di eranya Jose Mourinho. Ya kalau lo mau nyalain sebenarnya bukan Olehnya yang salah, manajemennya yang salah dari awal gitu. Jadi bukan dukung Ole, lebih ke dukung ya apa yang ada depan muka kita sekarang. Gitu. Dan orang tuh banyak kayak nyalahinnya ya Ole yang salah, Ole segala macam. Rasa-rasanya Ole mungkin udah berusaha juga kali ya. Walaupun dia mungkin nggak punya kapasitas lebih dari itu kapasitasnya sebenarnya. Yang nggak ada gitu kan. Nah tapi itu kayak kalau kapan jadi tuh kan kayak misalnya MU tuh pas apalagi lawan siapa tuh yang sebelum Ole dipecat, Watford ya. Itu kan parah ya, 4-1 itu parah banget sih. Skill individunya nggak keluar sama sekali apa segala macam. Itu ada pengaruh nggak sih? Kayaknya pemain-pemain tuh udah nggak percaya sama Ole. Bisa juga secara psikologis juga udah jatuh karena udah habis dibantai sebelumnya sama Liverpool sama City. Kemudian mereka memang udah jenuh dengan situasi yang ada, walaupun mungkin bedanya adalah di eranya Jose Mourinho belum ada yang sepanas itu gitu kan, belum ada yang memang pemain yang terang-terangan nunjukin ketidaksukaannya sama pelatih gitu. Bedanya kan kalau Ole baru ada rumor-rumor katanya Ronaldo lah, terus misalkan si Bruno lah udah mulai kesel sama Ole segala macam, nggak punya taktik atau segala macam, tapi itu baru rumor, belum yang benar-benar jadi rahasia umum. Memang panas gitu beda orangnya Jose Mourinho. Jadi ya buatku sih ya pemain, bahkan Ronaldo dan Bruno pun masih bikin postingan yang menurut aku respect banget sama Ole yang nggak nunjukin ada sesuatu di antara mereka. Jadi artinya ya mungkin udah dalam boiling point aja, dalam tahap kejenuhan, dalam tahap ya udah maksimal di sini, memang butuh suasana baru sih. Jadi bukan lagi salah Olehnya murni, salah pemainnya juga menurut aku, karena pemainnya nggak bisa tampil maksimal. Udah dari eranya Mourinho loh, maksudnya eranya Mourinho, eranya Louis van Gaal, eranya Moyes, walaupun pemainnya berubah-berubah, cuman ya mentalitasnya yang berubah, terutama dari eranya mulai Pogba masuk, yang mulai era anak-anak muda sosmed, itu yang menurut aku mentalitasnya, bahkan Ibra kan belum lama ini ngomong soal mentalitas main MU ini ternyata kecil, yang ditunjukin di luar packagingnya begitu mewahnya, begitu kerennya, ternyata mentalitasnya banyak yang mentalitas anak mami gitu. Tapi dengan adanya Ronaldo masuk, itu apa ya, bikin jadi kayak apa ya, Ronaldo sentris atau enggak sih? Sebenarnya ya kadang kita butuh orang seperti itu untuk menggendong atau untuk ngajarin. Tapi setuju ya Ronaldo ada di sana. Maksudnya kayak aku setuju untuk dalam jangka waktu pendek. Karena kenapa? Ya karena di saat kemarin nggak punya yang leader bener-bener ibaratnya leader bisa mungkin ya? leader mungkin nggak harus punya gelar atau nggak punya prestasi gitu. Mungkin leader bisa karena lo di ruang ganti cukup vokal, punya wise kata-kata yang bijak segala macam. Cuman ketika lo nggak punya sesuatu yang buat lo tunjukin di lapangan, atau di aura lo, di wibawa lo nggak ada depan orang-orang, ya gimana lo menjadi pemimpin? Sementara kita tahu Harry Maguire ya nggak punya pencapaian apa-apa di Leicester, kemudian di timnas Inggris, terus dia pemain termahal di MU, jadi back termahal di MU, tapi dia belum jadi siapa-siapa gitu, dan yang dia belum bisa dipandang sama belum bisa dipandang ya? Walaupun mungkin secara personal dia punya karakter leader. Kalau Ronaldo kan walaupun dia bukan kapten, tapi dia punya sesuatu yang wah, ini pemain udah punya juara Liga Champions, punya pemain Ballon d'Or segala macem. Artinya
punya Piala Eropa juga, masa nggak ada sesuatu yang bisa gue belajarin dari dia. Itu yang kita butuh, kayak waktu eranya Ibra ke MU. Menurut aku tuh suntikan moral dan suntikan mentalitas yang beda banget sama waktu Ibra nggak ada atau Ronaldo nggak ada. Tapi sekarang MU di tangannya Rangnick dan kemarin kan masih Carrick ya, yang nanganin. Optimis nggak? Aku tetap lihat butuh waktu, karena kita tahu Rangnick filosofinya beda sama yang kita lihat di era-eranya MU. MU. Pressing ya? Iya, yang counter pressing yang ibaratnya butuh ekstra kerja keras yang kita lihat jarang ada di pemain-pemain tim-tim Inggris lah kemudiannya. Mungkin Liverpool doang yang bisa kita lihat seperti itu gaya mainnya yang benar-benar. City lebih ke penguasaan bola kan, Pep kan, dan kita tahu timnas Inggris pun bermainnya juga pragmatis kan, benar-benar ngandelin counter reaksi juga. Jadi bukan yang memang mereka ngepres terus-terusan, butuh stamina yang kuat kayak tim-tim Jerman zaman eranya Tuchel, terus eranya siapa, Nagelsmann dan juga yang lain, Klopp juga di Dortmund. Nah, aku belum bisa ngelihat pemain-pemain yang ada di MU ini bisa melakukannya, walaupun harusnya dengan stamina mereka, dengan banyak pemain muda harusnya bisa, tapi mentalitas ini bisa nggak diubah dari yang mentalitas Inggris kan, mentalitas moderat bangsawan yang sombong-sombong, yang bukan arogan, yang kerja keras yang langsung ngejar-ngejar bola dan di dimanapun dan dia harus kejar. Dan makanya kita lihat gitu jarang kan pemain Inggris sukses di negara luar kan, jarang kan, di klub-klub luar yang di luar Premier League jarang. Jadi artinya aku kayaknya nggak ngelihat dari squad yang MU ada sekarang ini bisa dimaksimalin dengan filosofinya Rangnick. Mungkin akan ada setengahnya dari mereka yang akan diganti dengan filosofi yang baru ini sih kayaknya. Oke, tapi dengan filosofi yang baru ini optimis MU bakalan bisa lebih baik lagi? Optimis, minimal ada filosofi yang jelas. Gimana yang Rangnick bilang juga setuju sih, ibaratnya kita harus tahu kita bermain dengan cara apa gitu kan. Kita harus tahu gaya bola kita sepak bola kita seperti apa, karena dibawa oleh menurut aku 2 tahun sebelum yang sekarang ancur-ancuran itu sebenarnya udah punya karakternya, yaitu counter attack, mainnya pragmatis, counter attack, ngandelin main skill untuk counter, ngegolin cepet kan, walaupun lebih banyak nunggu aja, terus ada pemain lawan salah baru counter, peluang hanya 3-4 peluang jadi gol, 3-4 peluang jadi gol dan bisa menang. Nah, tahun ini menurut aku yang beda adalah dengan ada Ronaldo, Sancho, ini kayaknya ada sedikit egonya tuh berubah. Gue pengen MU nggak dibilang lagi parkir bis, MU nggak dibilang lagi bertahan, MU nggak dibilang lagi mainnya cuma ngandelin skill reaktif, counter attack doang. Masa MU katanya tim terkaya, tim paling populer mainnya kayak gitu kan. Kayak ada sedikit perubahan, kayak pengen main lebih menghibur, lebih attacking, lebih terbuka. Nggak cocok gitu loh, karena kita tahu tahun lalu pertahanannya lumayan cukup bagus dari sisi kebobolan. Bahkan Harry Maguire waktu baru datang tuh nyuntikin kekuatan di defense cukup banget. Tahun ini kayak berubah banget, kayak bermainnya sok-sok lebih maju-maju megang bola, lebih banyak inisiatif pegang bola, tapi hilang juga bolanya, nggak ada chemistry-nya. Kan, jadi kayak DNA-nya berubah menurut aku. Jadi kalau emang lo mau main counter itu ya jangan malu. Kalau mau pragmatis sekalian, kalau mau main nyerang sekalian, mau counter attack sekalian. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, sekarang kalau di bawah Rangnick ini dia punya filosofi, ya bagus. Lo harus tahu sepak bola lo ya sepak bola lo aja. At least filosofinya itu ada dulu, terus nanti ngebangun timnya dan menyocokkannya itu nanti bisa nyesuaiin kan. Betul, gitu. Walaupun mungkin ketika gagal nanti akan ada cuitan-cuitan wasting time yang waktu yang dibuang dan cost yang dikeluarkan juga akan sangat besar banget kan. Karena ini berarti kalau ibaratnya squad ini banyak yang nggak cocok, setengahnya harus dibuang, ganti sama pemain yang cocok. Kemudian nyata itu belum sukses juga, nyata gagal juga, uang yang keluar udah banyak banget. Karena Rangnick secara prestasi juga belum menjanjikan kan. Sih belum ada kan. Nah, dia lebih dibilang jadi guru penjas sesungguhnya, profesor yang ngajarin orang-orang, tapi ternyata banyak kan guru-guru yang ngajarin murid-muridnya yang ternyata bisa sukses di luar sana, belum tentu gurunya lebih sukses pada muridnya kan gitu. Kita lihat nanti ya. Sebenarnya aku kemarin pas eranya Ole agak-agak seneng sih. Karena agak berkurang dikit gitu pesaing, walaupun bukan pesaing di 3 besar ya. Betul. Dan itu juga membuat semua orang yang bikin konten soal sepak bola sangat engagementnya sangat tinggi. Jadi bersyukurlah kalian para haters MU, ketika kalian bikin konten bola soal MU itu engagementnya sangat tinggi, karena itulah Ole memberikan kebahagiaan buat semua orang kita semua. Ya kita doain lah pokoknya MU dapat yang terbaik, at least sih bisa bareng-bareng lah, nggak apa-apa sama Liverpool, sama City, sama Chelsea. Ya, minimal MU bisa ngelebihin lagi dari Liverpool lah trofeinya. Jangan. Kan Liverpool sekarang belum 20 kan. Sekali lagi baru bisa 20. Jangan gak usah. Gak usah kalau itu jangan. Kak, terakhir, aku dengar Kak Panji pernah main game. Oh iya. Dia udah minta jangan ditanyain itu, tapi itu harus itu
belum ada yang tahu ya atau jarang ya? Jarang sih aku buka karena itu ibaratnya pernah jadi gamers beneran ya, kan? Ya itu ibaratnya sisi gelap ya. Sisi gelap kenapa? Karena dulu kan eranya gamers belum terbuka seperti sekarang ya, dan belum menjadi profesi yang bahkan udah jadiin olahraga e-sport kan oleh pemerintah Menpora kan. Dulu kan masih yang kita nyuri-nyuri waktu sekolah dari warnet, terus juga duit seadanya, duit jajan dikumpulin seadanya, gimana cara gue bisa main lebih banyak. Akhirnya dulu tuh Tan di warnet ada suka kan masukinnya login pakai Struk gitu kan, ada password sama username buat buat login gitu kan. Terus ada nih orang-orang yang sering banget nggak habis karena harus lebih cepat pulangnya lebih cepat dari waktunya, mereka udah di logout gitu kan, masih sisa kita ngumpulin dulu struk-struknya sama aku sama teman-teman aku gitu, masih ada sisa berapa menit nih, kita login jadi terus main jadi memang sebenarnya nggak punya duit untuk ngabisin duit di warnet atau game center kayak gitu, tapi karena kita dulu suka banget game dan juga dulu akhirnya berapa kali pulang malam zaman SD main apa dulu? CS, Counter Strike. Jadi masih SD, SMP SMP kemudian pulangnya malam, dimarahin orang tua. Dari mana kamu pulang jam 9 malam? Bayangin anak SMP pulang jam 9 malam main game. Bahkan ujian akhir aku lagi main game. Nginep di warnet. Di game center buat main game, karena dulu ada paket murah waktu tengah malam gitu kan. Tapi habis itu karena karena aku suka banget kan, segala macam, akhirnya mulai dibikinin clan tuh kayak tim zaman dulu, akhirnya disponsorin sama game centernya untuk ikut game center yang ada ya, itu. untuk ikut turnamen di mana-mana di game center lain, misalkan game center yang daerah Depok, daerah Pluit, daerah mana gitu bikin kan, terus udah tuh ikut mulai turnamen besar juga. Awalnya dulu namanya World Cyber Games dulu kan, emang turnamen WCG dulu pernah ikut tahun berapa aku juga lupa terakhir, itu masih mentok banget, gila, cuman bisa sampai di level ini. Akhirnya waktu itu aku pindah tim, udah latihan, wah dulu udah bener-bener kayak atletan, jadi seminggu 2 kali latihan di game center, latihan sparring keluar away games gitu kan, latihan. Akhirnya ikutlah tuh World Cyber Games aku lupa tahun 2003 atau 2004 terakhir di Taman Anggrek. WCG itu Taman Anggrek seingat aku dulu CS kan. Terus mentok tuh peringkat 10 besar Indonesia. Jadi peringkat satunya itu yang juara akan terbang ke internasional. Dulu bisa kalau nggak salah di Swedia. Tapi dulu belum sepopuler sekarang ya? Belum sepopuler sekarang, dan juga belum dijadikan kayak e-sport. Ya e-sport yang benar-benar sah dan juga dijadikan profesi sama orang-orang dan engagementnya tinggi. Mungkin kalau dulu aku sekarang ikutan e-sport, mungkin dulu udah ya lumayan meraup duit ya. Personal brandingnya mungkin lebih gede pada sekarang kan, karena kita tahu sekarang e-sport kan atletnya yoi banget kan, menjanjikan, dan juga buat personal brandingnya banyak klien-klien banyak brand-brand yang lumayan bisa naruh di sana gitu. Dan dari tahun itu aku mentok di 10 besar, terus aku ngeliat dulu, wah ini orang-orang yang juara ini ibaratnya kalau kamu tahu dulu, mungkin gamers tahu dulu kan di CS itu ada senapan, ada senapan yang kayak keran, ada yang senapan yang mesin, ada yang pistol, ada yang pisau. Ada pistol. Nah, si orang-orang yang juara ini cuma pakai pistol doang, atau kadang pisau, bisa ngalahin kita ini cuma yang udah pakai senapan, pakai segala macam, didatengin gitu pakai pistol, loncat-loncat dengan liuk-liuk, kalah. Wah gila, nih kayaknya gue belajar 10 tahun lagi level gue gak akan sampai ke sana. Ini udah mentok buat gue. Dari situ akhirnya aku mutusin udah deh, kayak gue harus pensiun dari dunia kayak ginian. Setelah duit yang udah habiskan sangat banyak. Maksudnya dari semua sisi hidupnya itu ada visi ya. Ada visi dan misi gitu. Jadi kayak semua yang dilakuin ini kalau udah mentok dan udah nggak ada lagi step ke depannya, udah gue tinggalin gitu. Ya mungkin ada yang bilang pengecut sih, mungkin ada yang bilang ya kalau udah tapi mentok. Tapi itu efektif tau. Iya ya mungkin ya. Maksudnya, itu kan aku orangnya aku mungkin dalam kehidupannya lebih pragmatis dan juga realistis sih, nggak yang muluk-muluk, karena ya kayaknya nggak mungkin, dan dari si finansialnya juga nggak mungkin aku ngabisin duit orang tua terus cuma buat main game kayak gini kan, beli peralatan segala macam, kayak udahlah kayaknya gue harus sekolah yang bener, harus mencari aktivitas yang lain. Dan kebetulan waktu itu aku juga lagi mulai aktif banget sama bola di lapangan, tim, jadi kayak udahlah gue mulai fokus di dunia real worldnya kan. Ya udah akhirnya
mutusin keluar dari dunia game itu gitu. Oke, dan sekarang bertahan jadi sportscaster. Amin, sama Intan bareng-bareng di layarnya. Amin. Nanti nonton kita. Tapi ini tayangnya hari apa nih ya? Ini. Ya pokoknya siap nonton UCL, sering-sering ada lihat ada kita berdua ya, ganti-gantian. Makasih Kak Panji ya. Ternyata perjalanan hidupnya tuh banyak yang bisa diambil. Ternyata buat kalian yang emang mau jadi apapun yang kalian mau lah. Maksudnya kayak di passion kalian mau jadi sportscaster kayak atau apapun, emang butuh perjalanan dan butuh waktu ya. Harus sabar, terus harus mau tough juga. Dan kadang sering banget kita beberapa kali dihadapin sama kecewa ya. Kayak kemarin kayak waktu itu beberapa kali sempat diinin kan, dianggap yang katanya suaranya nggak bagus atau segala macam. Aku juga sempat yang dianggap mungkin bukan kapabilitasnya atau nggak cocok, tapi kadang-kadang tuh itu yang bikin melecut semangat kita ya. Termotivasi dan akhirnya ingin menjadi pembuktian diri buat kita. Iya. Tapi kapan-kapan kamu mau aku undang ya, Tan? Mau dong, apa? Ntar kalau aku bikin podcast juga. Oke. Udah ngetek dulu sekarang. Jadi udah. Aku udah. Di layar ngeteknya. Aku tuh udah kayak udah pingin banget cerita ya, tadi udah ganti-gantian lumayan nyuri-nyuri cerita. Enak nih, aku soalnya cukup sedikit tahu kan cerita kamu handicap kamu apa, kesulitan kamu, oke menarik sih aku kulik-kulik juga nanti. Iya, aku suka cerita soal itu, apalagi soal hidup, seneng banget ya. Berat ya kayak hidup banget ya. Terus satu pesan dari aku, kadang kita tuh nggak diterima di suatu tempat bukan karena kita nggak bagus, tapi karena nggak cocok aja. Betul. Iya nggak sih? Karena nggak cocok aja. Jadi jangan pernah ngerasa rendah diri ya. Iya betul banget. Oke deh Kak Panji, thank you banget Intan. Ini manggilnya apa dong? Jebretim bukan champions bukan ya. Kamu harus dikirim nama buat mendukung Intan lah. Kalau aku tuh dulu sempat manggilnya sport people. Cuman kan aku lebih general lagi kan, nggak cuman yang sport doang. Sekarang ada dokter-dokteran kan kamu. Iya, ada jadi suster. Oh kemarin pakai baju suster ya? Iya jadi suster. Wah tematik apa ini? Iya terus tau nggak, nyari baju suster, maunya nyari baju suster beneran, dapetnya lingerie. Tapi akhirnya pakai stocking. bikin penontonnya berfantasi, itu luar biasa. Terus ngomonginnya kan seks kan emang. Oh iya dokter ya soalnya. Iya dokter Haikal, emang ngomongin seks. Cocok lah, kinky suster. Terus kan kayak nggak mungkin pakai yang bani-bani gitu kan. Itu lebih lingerie banget, susah banget nyarinya. Tapi menarik, makanya aku ntar pengen ngundang kamu suatu saat, karena orang mungkin banyak yang melihat Intan yang kelihatannya independen banget atau kelihatannya mungkin berani gitu ya. Cuman ternyata Intan tuh anak baik-baik loh. yang benar-benar sopan, benar-benar menurut aku tuh humble banget. Jadi beda banget deh kalau mungkin netizen mikirnya Intan yang berani, yang cewek-cewek terbuka dan juga nakal. Enggak, Intan enggak seperti itu. Itu cuman sedikit packagingnya doang. Kan jadi kan kata Bang Valen perlu branding kan. Ya, enggak apa-apa, itu brandingnya aja. Makanya yang nawarin, sampai ada yang nawarin buat endorse lingerie. Ya pokoknya itulah, don't judge the book by its cover kan. Iya, jadi nggak selamanya tampilan di layar atau tampilan di wajah atau di packaging luarnya ternyata mewakili semua yang ada di dalam kita. Iya benar banget, makanya harus kenal lebih dalam. Mau kenal lebih dalam lagi nonton terus Intok. Betul. Tanya pacar Intan seperti apa dalamnya. Hatinya. dalamnya gurih. Thank you banget lah Intan diundang. Makasih Kak Panji, makasih banyak udah mau datang ya. Next aku pingin banget teman-teman DPI lainnya yang datang, terutama juga jangan lupa CEO, Coach Justin, Bagie, Abrar. Aku mau ngulik-ngulik juga tuh Gary segala macam. Ya boleh. Mudah-mudahan ya. Nanti next aku ya main ya di Kak Panji kalau bikin podcast. Nanti aku pelan-pelan bikin podcast dulu juga, bikin studio mini juga lah. Iya. Proper, masa ngundang Intan cuman gitu-gitu doang kan. Nggak apa-apa, kita dulu belum pernah ya Kak Panji ya. Tapi tetap aku cuma pakai handphone sih, cuman ntar paling audionya aja yang proper gitu. Iya, oke nih kita doain ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye.